Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita ada bersama dalam penghayatan Minggu Trinitas. Kita diundang untuk menghayati karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Marilah kita sambut dengan penuh sukacita. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 242, bait 1 dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, pada hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Pada saat ini kita diundang untuk bersama-sama menghayati kehadiran dan karya Allah Trinitas dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ialah pencipta dan penyelamat. Ialah penolong kita dalam melewati badai-badai kehidupan. Ialah Tuhan Allah yang mengangkat kita menjadi anaknya, ahli waris yang dikasihinya. Marilah kita mensyukuri karya-karya dan kebaikan-kebaikannya, dan marilah bersama kita memeriksa hidup kita, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kita pujikan KPJ 426 bait pertama dan kedua, Opo Siro Ngupoyo Inten. Inten kanggo makudo, ing
Mari bersama kita datang pada Tuhan, kita menyesali dosa kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah kami yang penuh kasih, di persimpangan jalan kehidupan, di tengah pertanyaan tentang perubahan zaman, kami menghadap Engkau. Engkaulah yang kami yakini sebagai pencipta, penyelamat, dan penolong kami. Engkaulah yang kami yakini mampu menolong kami, anak-anak-Mu ini. Ampunilah kami ya Allah, jika selama ini kami tidak berlaku layaknya anak yang setia dan hormat kepada orang tuanya, kepada Engkau, Sang Bapa, pemilik hidup kami. Ampunilah kami ya Allah, jika kami seringkali mengeraskan hati, menutup telinga, mengabaikan ajaran, menolak didikan yang Engkau berikan. Ampunilah kami ya Allah, yang tidak meneruskan karya-Mu di tengah-tengah dunia, mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, mengasihi sesama dan melestarikan alam, dan mengurangi dampak bertambahnya kerusakan lingkungan. Bapa, ampunilah dan kasihilah kami menurut kasih setia-Mu. Amin. Mari bersama kita menyesali dosa kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat 467, bait pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya, sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat 15 hingga 17 yang demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita. Jemaat dipersilahkan duduk.
Mari bersama sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kasih-Mu ada pada kami, anugerah-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan ini. Tuntunan-Mu senantiasa kami rindukan dan kami nantikan. Dan melalui sabda-Mu, Engkau menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami, mengerti akan sabda-Mu, mengerti akan rencana-Mu. Bersabdalah Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada saat ini diambil dari Roma 8 ayat 12 hingga yang ke-17. Roma 8 ayat 12 hingga yang ke-17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita mempergumulkan sebuah tema, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperhatikan anak-anak kita. Bapak Ibu bisa melihat putra-putri Bapak Ibu. Kira-kira anak-anak Bapak Ibu ini mirip siapa? Mirip bapaknya? Mirip ibunya? Atau bisa jadi kita menemukan bahwa oh ini perpaduan dari bapak dan ibunya. Kalau matanya mirip dengan ibunya, tetapi hidungnya mirip dengan bapaknya dan seterusnya. Belum lagi tentu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana gaya anak-anak, putra-putri Bapak Ibu, lagiane caranya berjalan, caranya ngomong, caranya makan.
Karena itu ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sebuah gambaran bahwa anak-anak tidak akan berbeda jauh dari orang tuanya, bahwa anak-anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya, sebagaimana buah yang tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Entah wajahnya, cara berpikirnya, perilakunya, perbuatannya. Bukankah dalam kehidupan ini kita juga sering menemukan ketika kita bertemu dengan seseorang, maka kita akan teringat dengan orang tuanya. Oh, kalau saya lihat si A, saya teringat bapaknya. Anak ini persis sekali dengan orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada ayat yang ke-15 mengungkapkan, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saya, Bapak Ibu semua, jemaat semua, kita adalah anak-anak Allah. Karena setiap orang yang percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan diri padanya, memberikan diri untuk menerima tanda baptis, ia disucikan, ia dianugerahi keselamatan, dan Roh Kudus diberikan kepadanya. Ia menjadi anak-anak Allah. Kalau begitu, sebagaimana yang ada dalam kehidupan kita, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak-anak mirip dengan orang tuanya. Dan mari bertanya kepada diri kita, apa yang mirip dalam diri kita dari Tuhan Allah Sang Bapa kita? Ketika kita mengaku bahwa saya anak-anak Allah dan Tuhan Allah adalah Bapa kita, apakah sungguh kita sudah mirip dengan Dia? Apakah tindakan kita sudah mencerminkan Sang Bapa? Apakah perilaku kita sudah mengingatkan akan karya Tuhan Allah? Menjadi anak Allah bukan karena dirinya sendiri, bukan karena kelayakan diri kita, tetapi itu adalah anugerah, di mana kemudian Roh Allah diberikan kepada kita. Dan bersama kita juga diingatkan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya percaya Tuhan Yesus juru selamat saya. Tidak berhenti di sini. Apakah kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin Tuhan Allah melalui Roh-Nya? Apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat semua menyediakan diri untuk dipimpin Roh Tuhan dalam kehidupan kita? Karena itu mari bersama kita menelisik dalam kehidupan kita pribadi. Sungguh-sungguhkah saya sudah hidup dipimpin oleh Roh Allah? Kalau kita melihat, jika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu.
bagaimana dalam kehidupan kita, laku kita. Atau kalau kita mau melihat ayat sebelumnya, ayat yang kelima, diungkapkan bahwa mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Daging memang kuat dan tentu menyenangkan. Hal-hal kedagingan, keduniawian ini begitu menarik. Dan kita harus jujur bahwa seringkali kita hidup dengan mengejar hawa nafsu duniawi kita mengejar hawa nafsu kedagingan kita. Kita berupaya memuaskannya. Tetapi mari bersama kita menyadari bahwa saya anak-anak Allah. Roh yang menjadikan kita anak Allah, sehingga menuntut kita untuk hidup dalam pimpinannya. Pada ayat kelima juga diungkapkan bahwa mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan dalam bacaan kita diungkapkan bahwa bagaimana damai sejahtera itu menjadi arah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita juga melihat Galatia 5 ayat 22 hingga 23, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah kehidupan kita sudah mengarah di sana? Apakah kehidupan kita sudah membuahkan hasil di sana? Karena itu mari bersama-sama dalam kehidupan kita. Saya, Bapak Ibu semua, kita adalah anak-anak Allah. Mari bersama kita menyerahkan kehidupan kita. Bahwa roh Allah yang sudah menjadikan kita anak Allah, sehingga menjadikan kita beroleh anugerah yang luar biasa, kita mau hidup dipimpin oleh roh Allah. Menghasilkan buah-buah roh ini. Yang tentunya akan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Cukup? Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Syukur kami padamu Tuhan, karena anugerah-Mu, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Roh-Mu memampukan kami dan menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kehidupan kami hidup seturut dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Ajar kami, tolong kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa yang makasih, pada saat ini kami bersyukur untuk anak-anak kami, untuk mereka yang sudah mendapatkan tempat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami pun masih berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini masih mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang ujian akhir sekolahnya, kenaikan kelas. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami di dalam belajar, di dalam jerih payahnya. Tuhan mampukan anak-anak kami untuk tekun belajar dan juga dimampukan dalam mengerjakan soal-soal ujian. Kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Demikian juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang bergumul dengan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan tolong anak-anak kami agar meyakini bahwa pasangan hidupnya dari Tuhan, bahwa pasangan hidupnya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa, kami pun menyerahkan kehidupan anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul akan pekerjaannya, untuk mereka yang sedang berupaya mencari pekerjaan. Tuhan sertai dan Tuhan tuntun anak-anak kami ini di dalam jerih payah mereka, di dalam upaya mereka mencari pekerjaan, upaya mereka di dalam pekerjaan. Tuntunan dan berkat-Mu, itulah yang senantiasa kami harap dan kami nanti, dan kami percaya Engkau akan menyatakannya. Bapa, kami pun menyerahkan untuk pergumulan kehidupan kami semua. Mampukan kami untuk kami menguasai diri kami, sehingga kami tidak mengikuti hawa nafsu kami, tetapi kami dimampukan mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu. Demikian juga untuk kondisi pada saat ini, di mana pandemi masih terus ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tidak abai atas kehidupan diri kami dan juga sekeliling kami. Untuk kami juga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan bersama dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Berkati para medis yang berjuang di garis depan. Tuhan sertai.
Demikian juga untuk pemerintah negeri kami, di dalam proses vaksinasi pada saat ini, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Berkati para pemimpin negeri ini, beri hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar persembahan, bersyukur adalah cara hidup yang layak. Karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita bahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang Maha Baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Marilah kita bawa ucapan syukur kita yang telah dikhususkan bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan kidung jemaat 287B, bait yang pertama dan kedua. Sekarang beri syukur. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Bapa kami yang kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengaturkan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan memberi berkat dalam persembahan ini ya Tuhan, serta menyucikannya. Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat. Tuhan, terimalah persembahan ini
yang hanya sebagian kecil dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, persembahan ini kami serahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih dipersilakan berdiri. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu jemaat, dimanapun Bapak Ibu berada dan para pendengar Radio Magelang FM, bersama kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta menyadarkanmu akan adanya cinta yang tak berkesudahan atasmu. Kiranya Yesus Kristus Sang Kebangkitan memberikanmu sukacita sebagai anak-anak tebusannya. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu hidup sebagai anaknya dalam kehendaknya dan hidup berdaya guna sebagai saksinya. Dan kiranya Allah Trinitas di dalam persekutuan kasih-Nya menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya